Kaitannya kemana? Judi online, narkoba. Itu kan mendapat backing dari Partai Coklat, kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Jelaskan satu hal. Siapa yang salah dalam carut marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi. Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul nggak? Kita nggak usah tutup-tutupin itu. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia sebentar. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Nomornya berapa? Kurang keras. Sekali lagi. Mas Pramono Anung yang saya hormati. Bang Dul yang saya hormati. Ada satu hal yang menarik. Dengan Anies mendukung Pramono data kampanye yang kemarin ya, itu membangunkan macam tidur. Selama ini Pramono itu mengesankan dia juga dekat sampai Jokowi dan Prabowo, betul ya Mas ya? Ya, teleponnya apa gitu. Sekarang belajar lagi dengan adanya Anies. Macam tidurnya itu yang sambil tidur tenang-tenang namanya Jokowi dan Prabowo. Ya, dan ini konsolidasinya cepat. Percayalah sama saya. Ini konsolidasinya cepat. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Prabowo karena membangunkan macam tidur, dan ini akan membuat pertemuan berubah dalam beberapa hari. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Nah kemudian saya Partai Coklat yang bermain sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, itu Partai Coklat itu super powerful. Karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1. Mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Berbeda kasus Sambo. Kaitannya kemana? Judi online, narkoba. Itu kan mendapat backing dari Partai Coklat, kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana PDIP hari ini ya? Senggol sana dan senggol sini. Nah, terkait video yang tadi bahwa di mana
Pak Hasto ini masih menyenggol sana sini. Artinya dari semenjak Anies Baswedan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta, ini menandakan bahwa Pak Anies Baswedan ini tidak punya jati diri. Kemarin kita ketahui bersama bahwa Pak Anies Baswedan ini ditolak oleh PDIP untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Nah, kenapa kok hari ini masih menjadi tim jubir atau tim kampanye dari pasangan Pramono Anung ini dengan Rano Karno? Terus kemudian menyikapi perihal apa yang dikatakan oleh Pak Hasto. Benar memang hari ini Pak Jokowi sedang mengkampanyekan di Pilkada Jawa Tengah, yaitu pasangan dari Pak Lutfi. Kemudian di Jakarta itu sendiri Pak Jokowi juga mengkampanyekan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Di Sumut apalagi, sudah jelas di Sumut itu Bobby itu adalah mantu dari Pak Jokowi itu sendiri. Nah, jikalau kemudian apa yang dikatakan oleh politisi Partai Nasdem ini, Ibu Irma ini, ketika PDIP menjadi partai pemenang maka diam 1000 bahasa, kan begitu. Nah, ketika PDIP ini kalah dan menjadi oposisi, maka seolah-olah ini menjadi rakyat biasa, rakyat yang paling kecil. Nah, ini yang memang hari ini yang menjadi sebuah dilema untuk Partai Banteng ini. Di Jawa Tengah, kalau memang masih seperti ini, surveinya masih samalah dengan Pak Lutfi, maka dipastikan di kandang Banteng ini Pak Andika kalah. Dan hari ini juga di Jakarta juga begitu. Pak Jokowi secara terang-terangan mendukung Pak Ridwan Kamil. Nah, Pak Hasto ini kan masih senggol sana senggol sini. Hati-hati, Pak. Karena begini, apa yang dilontarkan Pak Hasto itu kadang memang nadanya atau dari bahasanya adalah bahasa-bahasa provokatif. Narasi-narasi yang memang dibuat untuk mencegah bangsa ini membelah bangsa ini. Nah, Partai Coklat, siapa lagi Partai Coklat kalau bukan Partai Gerindra? Yang hari ini yang masih kecoklatan kan memang Partai Gerindra. Sedangkan Pak Prabowo ketika beliau sempat terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo sudah menegaskan pilkada atau pemerintah daerah visi dan misinya harus sama dengan pemerintah pusat. Biar apa? Biar perkembangan Indonesia ini semakin cepat. Kalau visi tujuan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu sama, ada satu kesatuan, maka perkembangan yang pesat untuk menuju Indonesia Emas ini akan segera terrealisasikan ya. Akan tetapi kalau pemerintah daerah beda tujuan dengan pemerintah pusat, maka yang pasti dan yang akan terjadi itu saling mengkritik. Dan Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden kita ini tidak mau hal yang seperti itu. Justru dari itu di Jawa Barat misalkan di sana ada Pak Deddy Mulyadi dari Partai Coklat yang katanya Pak Hasto itu Partai Coklat, terus kemudian di Jakarta ada Pak Ridwan Kamil yang memang didukung oleh Partai Gerindra, partainya Pak Prabowo Subianto. Terus kemudian di Jawa Tengah ada Pak Lutfi yang memang didukung oleh partainya Pak Prabowo Subianto. Di Jawa Timur misalkan Ibu Khofifah dan Mas Emil Dardak ini juga didukung oleh partai di Gerindra. Artinya apa? Ini satu kesatuan. Ya, membuahkan misi bagaimana nanti
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini mempunyai kesinambungan. Bukan malah mengkritik pemerintah daerah jalur ke sana, pemerintah pusat jalur ke sana. Nah, ini yang menjadi penghambat untuk perkembangan Indonesia ke depan. Jadi, mari kita sudah tinggal beberapa hari lagi ya. Mari kita gunakan hak pilih kita di daerah masing-masing. Jangan sampai golput ya. Kalau persoalan pilihan, silahkan kita pilih sesuai dengan hati nurani kita. Jangan sampai pemilu ini mengorbankan jiwa. Seperti yang terjadi di Madura sana, di Kabupaten Sampang kalau tidak salah. Jangan sampai satu nyawa, satu suara, jangan sampai pilkada ini dibayar dengan satu nyawa. Ya, artinya mari kita gunakan hak pilih kita untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Jangan sampai bertengkar ataupun harus dibayar dengan nyawa. Nah, bagi saya, dimanapun Pak Jokowi itu ada, saya akan pilih orang itu. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Barat. Apalagi di Sumut, jelas itu sudah Pak Jokowi di depan ya. Terima kasih. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.